Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Widya di sini. Oke, baik. Udah lama banget aku nggak pernah ngupload video lagi di YouTube. Tapi ada aku ngupload video tutorial henna sama buket. Sebenarnya tuh udah pengen banget ngupload video-video lagi, sharing-sharing lagi. Cuma karena punya anak jadi banyak magernya, banyak susahnya gitu ya. Padahal sebenarnya bisa-bisa aja, cuma sulit untuk diungkapkan. Jadi sebenarnya tuh aku bingung banget mau cerita apa. Tapi kita sharing-sharing aja. Dan hari ini aku mau cerita gimana akhirnya aku bisa yakin buat nikah sama suami aku sekarang. Karena pasti aku yakin buat yang belum nikah itu pasti bingung gitu ya. Bener gak sih dia jodoh aku? Bener gak sih aku bakal nikah sama dia? Apa nanti aku di PHP-in atau gimana gitu ya? Jadi kita cerita-cerita di sini. Oke, pasti setiap proses orang untuk menuju pernikahan itu berbeda-beda ya. Kalau untuk aku sendiri, alhamdulillah prosesnya itu berjalan nggak butuh waktu lama, tapi juga nggak sebentar. Dan dibilang susah, nggak susah, justru sangat dipermudah gitu. Makanya waktu itu aku yakin banget buat nikah. Jadi aku dan suami itu sebelumnya dia adalah kakak kelas abang tingkat di MTS. Tapi selama MTS kita nggak pernah kenalan, nggak pernah temenan gitu ya. Terus akhirnya di tahun 2018 itu ada satu ustadz yang kenalin kami berdua. Tapi kenalinnya itu kayak cuma dibilang, Widya ada ikhwan nih gitu ya. Ada ikhwan nih, orang awak juga. Orang awak kan kami orang Padang ya. Dia lagi nyari calon katanya gitu. Terus ustadznya ngirimin foto beliau, foto calon suami waktu itu ya. Terus waktu itu aku pernah bilang, kayaknya enggak lah ustadz, soalnya itu abang kelas saya waktu MTS dia nakal. Aku bilang gitu. Terus ustadznya bilang, enggak, insya Allah dia udah hijrah, insya Allah sebab hijrahnya udah berubah, udah gak kayak dulu lagi gitu. Oke lah, terus aku gak terlalu ngelayan. Ustadznya bilang lagi, dia mau lihat foto katanya, boleh nggak? Terus aku bilang, udah Ustadz kasih aja Instagram saya biar dia lihat dari Instagram. Terus datanglah dia ke Instagram aku, DM aku. DM-nya itu nggak pakai basa-basi banyak. Dia kayak kenalan, terus nanya-nanya dikit. Terus dia bilang, mau nggak ta'aruf gitulah ya bahasanya, mau nggak ta'aruf waktu itu. Terus kayak gimana aku juga lupa. Aku bilang, udah nggak usah ta'aruf lah, kalau ta'aruf itu kita nggak apa adanya, aku bilang. Soalnya aku ngerasa kalau ta'aruf itu tuh kayak satu hubungan yang kaku gitu loh, kayak kita harus memberikan yang baik-baik, menginformasikan dan menunjukkan yang baik-baik tentang diri kita. Jadi aku ngerasa itu tuh kayak nggak apa adanya gitu. Aku lebih senang temenan. Kalau temenan aku bisa apa adanya, aku bisa lebih terbuka dan lebih nyantai gitu. Terus kalau temenan nggak jadi pun nggak masalah. Kalau ta'aruf nggak jadi tuh kayak udah ta'aruf nggak jadi gitu kan. Nah, oke lah kita temenan aja, nggak usah ta'aruf kata si calon waktu itu. Jadilah chat berapa kali gitu ya. Terus sekitar 2 mingguan ngechat. Aku tuh lagi kerja kemarin, terus motor aku rusak. Jadi dianya nawarin, mau nggak abang antar jemput. Waktu itu kan aku naik ojek, katanya ya udah ojeknya sama abang aja, nanti bayarnya aman lah kata dia gitu. Terus karena aku waktu itu juga kere, jadi ya udahlah gitu ya kan. Nah, dari antar mengantar kerja itulah asbabnya jadi akrab. Terus dia kan jemput tiap pagi, singgah minum teh, sarapan celup-celup roti gitu ya di rumah. Akhirnya kenal sama ibu, kenal sama orang tua, sama nenek juga. Jadi udah ada beberapa cerita-cerita singkat gitu kan, dari yang awalnya nganter jemput nih, terus tiba-tiba 2 mingguan nganter jemput,
dianya udah langsung berani datang ke ayahku gitu, tanpa aku tahu. Mendadak dia jumpain ayah, terus udah di situ dia baru bilang, waktu itu ayahku lagi jualan, jadi nggak di rumah. Terus dia bilang, abang mau bilang sama ayah gitu, abang mau ngomong sama ayah. Itu aku nggak tahu, tiba-tiba dia langsung jumpa ayah, dan di situ ayah kayak ngomong, eh ayah udah sekolahin dia, udah selesai, dia juga udah kerja, waktu itu kerja kan. Nah, cuma ya keadaan kami kayak gini gitu-gitu lah ya, cerita gitu. Intinya ayah tuh ya terbuka gitu, menerima. Jadi aku pernah bilang juga, kalau ada yang ngajak aku taruh, aku nggak suka taruh. Kita temenan aja. Kalau misalnya memang serius sama aku, langsung jumpain ayah aku. Kalau ayah terima, insya Allah aku bakal terima juga. Nah gitu awalnya. Dan yang langsung jumpain ayah aku ya si calon waktu itu ya, suami saat ini. Nah terus itu aku ingat sekitar awal Oktober, sekitar tanggal 1 Oktober gitu, 2018. Nah sebulan seiring berjalannya waktu, akhirnya ditetapkan 1 November itu acara lamaran yang ibaratnya agak resminya ya, yang agak sama keluarga besar gitu. 1 Novembernya kami itu awal chat kayaknya akhir Agustus 2018. Pertama kali jumpa itu pertengahan September 2018. Jumpa sama ayah itu sekitar 1 Oktober 2018. Lamaran resminya 1 November 2018. Terus ditetapkan nikahnya itu 19 Januari 2019. Karena mau nikah Desember takutnya terlalu terburu-buru, jadi Januari. Terus tanggalnya kebetulan tanggal 19-19 gitu. Jadi alhamdulillah dari yang 1 November ke yang 1 Januari itu alhamdulillah semuanya itu dipermudah. Yang aku bingung, pernah sebelum-sebelumnya tuh ada yang mau ngajak nikah gitu ya. Tapi keluarga tuh kayak belum siap, keluarga kayak belum nerima. Keluarga juga kayak yang kerja dulu lah, baru lulus, masih muda gitu-gitu kan. Nah, tapi sama beliau ini alhamdulillahnya semua keluarga oke. Nenek yang agak cerewet juga oke gitu. Malah nenek bilang, ya udah nikah lah mumpung nenek lagi di sini. Sebelumnya kan nenek di kampung, kebetulan nenek lagi di sini. Ya udah nikah lah selagi nenek di sini, kata nenek. Jadi nenek yang awalnya datang ke sini cuma mau main-main, mau jumpain anaknya gitu, malah jadi sampai aku nikah. Padahal sebelumnya nggak tahu sama sekali gitu, nggak kepikiran sama sekali kalau bakal mau nikah gitu nenek kesini tuh. Terus ditelepon, semua keluarga diceritain, mereka semuanya open, mereka semuanya nerima gitu, dan semuanya ibaratnya memberi restu gitu ya. Nah jadi alhamdulillah gitu deh, aku bisa yakin buat nikah karena aku pikir kayak yang pertama mungkin ya, yang pertama dia berani jumpain ayah aku, berarti dia serius. Terus aku bilang kalau ayah terima, insya Allah aku terima. Nah aku nerima juga nggak sembarang nerima ya kan, aku juga kayak kita harus apa ya, mikirin dulu kan. Setiap manusia mau sebaik apapun dia, mau seganteng apapun dia, pasti punya kekurangan. Nah kan yang menjadi pertimbangan aku itu, bisakah kekurangan dia yang selama ini aku tahu aku terima gitu. Jadi selama beberapa bulan kenal ini kan aku udah tahu tuh plus minusnya dia, gimana sifatnya, gimana cara bicaranya, gimana sifatnya lah gitu ya. Nah dari situ bisa nggak aku terima gitu, segala kekurangannya tuh bisa nggak aku terima, bisa nggak aku pahami gitu, gimana ya, bisa nggak aku nerima kekurangannya. Jangan sampai nanti udah nikah kita ngerasa menyesal justru karena kekurangannya itu. Padahal dari awal kita harus bisa menentukan kita bisa nggak nerima kekurangan ini, jangan nanti nyesalnya pas udah nikah gitu. Oke. Jadi setelah aku pikir-pikir, setelah aku rasa-rasa, ya udah, aku tahu kekurangannya, aku tahu lebihnya. Aku rasa kalau misalnya jadi nikah terus ya aku tahu konsekuensinya kalau nikah tuh kayak gimana nantinya tuh, udah kebayang gitu. Jadi jangan cuma kemakan cinta-cinta gitu-gitu aja ya. Jadi kita tuh juga harus tahu gitu loh, kalau misalnya dia pemarah gitu ya, kita harus tahu nantinya dia bakal pemarah. Kita bisa nggak memaklumi kalau dia pemarah? Mungkin
ada sakit gitu. Nah, bisa nggak kita nemanin dia dalam kehidupannya karena dia punya sakit itu gitu. Jangan sampai nanti kita ngeluh karena dia punya penyakit itu, misalnya kayak gitu. Jadi itu semua tuh harus kita pelajari, harus kita mengerti dulu gitu. Nah, setelah jadi yang pertama tadi dia jumpain ayah aku, dia berani jumpain ayah aku. Yang kedua, kalau ayah aku nerima, jadi aku insya Allah nerima, dan aku juga bisa nerima apapun kekurangannya gitu, aku rasa. Nah terus yang ketiga, kayak ya udah gitu, mungkin ini memang yang Allah kasih untuk aku. Yang keempat, segala urusan dipermudah. Nah kayak memang semuanya dipermudah gitu. Aku yang nggak ada biaya, aku yang nggak ada uang, keluarga juga yang belum ada persiapan buat nikahin aku, belum ada nabung-nabung buat biaya nikah karena memang belum kenalan dan belum ada rencana waktu itu. Tapi alhamdulillah rezeki itu ada aja, dan acara bisa berlangsung dengan baik walaupun dengan sederhana, tapi alhamdulillah bisa ngundang teman-teman, saudara, kerabat. Ya walaupun banyak kekurangan di sana sini, setiap acara pasti ada kekurangannya gitu ya, pasti tidak sesempurna 100% sempurna. Nah terus apalagi ya, semua berjalan dengan lancar, dan ya itu kayak mengalir aja gitu, nggak ada permasalahan, nggak ada perdebatan. Aku juga udah tahu kalau misalnya mau nikah itu nggak boleh terlalu banyak perdebatan, karena itu kayak ujian gitu ya, ujian menuju pernikahan gitu. Nah ujian itu banyak juga, banyak yang awalnya deket-deketin aku, katanya mau ta'aruf, katanya mau gini mau gitu, tapi belum datang. Nah pas aku udah dilamar, mereka sok-sokan, kok udah dilamar sih, kok gini sih, kok gitu sih gitu ya. Gitu deh. Maaf ya ini kalau HP-nya goyang-goyang karena cuma dipegang pakai tangan aja. Aku lagi mager mau setting-setting segala rupa nih. Ini aku ngumpulin niat aja udah susah payah. Daripada nggak kesampaian ini cerita. Nanti jadi dari awal cerita aku ini, aku bakal cerita lagi tentang promil, tentang tips lahiran, tips menyusui, sampai ke sekarang. Pokoknya diawali dari kenapa aku bisa yakin mau menikah dengan suami aku. Jadi kita awali cerita itu dari kenapa mau nikah gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya, aku bisa yakin mau nikah sama suami yaitu karena dia yang berani jumpain ayah aku. Dan yang kedua, kalau ayah aku setuju, aku juga setuju, dan aku udah meyakinkan diri untuk bisa menerima dia sebagai suami aku yang akan menemani hidup aku gitu ya. Terus yang ketiga, aku ngerasa semuanya berjalan dengan lancar, dipermudah Allah, sangat-sangat dipermudah Allah. Nah jadi itu aku ngerasa ya memang dia lah jadi yang Allah berikan sama aku, karena sedikit pun tidak ada masalah gitu sepanjang perjalanan dari awal kenalan sampai menuju ke pernikahan, sampai setelah pernikahan pun nggak ada masalah-masalah. Semua baik itu acara yang adatnya atau acara yang biasa-biasa aja kayak resepsi apa gitu segala macam tuh hampir nggak ada perdebatan, hampir nggak ada permasalahan gitu. Jadi gitu, mungkin teman-teman lain ada yang punya ceritanya atau tipsnya atau sharingnya gimana bisa yakin nikah sama suaminya, boleh diceritain di kolom komentar di bawah. Nanti kita sharing-sharing, dan aku yakin pasti kita semua punya cerita yang berbeda kenapa bisa sampai nikah gitu ya. Gimana ceritanya sampai nikah, pasti beda-beda. Ada yang agak rumit, ada yang harus butuh sangat-sangat berjuang agar agar direstui dan segala macamnya. Jadi kita bisa sharing-sharing di kolom komentar di bawah. Oke, jadi aku rasa mungkin segitu aja video hari ini. Video kali ini tentang gimana aku bisa yakin buat nikah sama calon suami waktu itu. Insya Allah nanti aku bakal lebih rajin lagi ngupload videonya. Oh ya, jangan lupa juga yang belum subscribe, tolong di subscribe. Hidupin juga notifikasi loncengnya. Siapa tahu nanti kalian butuh cerita-cerita dan sharing dari aku yang lain. Terus jangan lupa kalau misalnya video ini kira-kira ada yang membutuhkan, tolong di-share biar aku makin semangat bikin videonya. Dan kalian boleh komen di bawah apapun itu
yang bisa membantu aku untuk membangun channel ini. Jadi tolong ya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.